Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan catatan Kang DJ yang akan mengajak anak-anak SMA kelas 10 untuk belajar fisika ya dengan Kang DJ di sini ya. Oke. Yang pertama kali Kang DJ akan bahas yaitu tentang besaran dan satuan ya. Walaupun sebetulnya di SMP ini sudah dibahas. Nah, ini catatannya disiapkan ya supaya enak. Bukunya disiapkan, pulpennya disiapkan, termasuk kopinya juga disiapkan. Oke, kita lanjut. Apa itu besaran, apa itu satuan? Ya, tentu kita harus paham dulu di sini. Besaran dalam fisika diartikan sebagai suatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Ya, sementara itu satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, berdasarkan klasifikasinya, besaran dalam fisika itu terdiri dari dua kelas. Yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Nah, besaran pokok ini adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Karena di dalam fisika itu banyak sekali besaran. Sedangkan satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu tentunya berdasarkan kesepakatan para ilmuwan di dunia ini ya. Kita kenal ada 7 besaran pokok yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, ini 7 besaran pokok ini. Walaupun ada tambahan yaitu besaran pokok tambahan yaitu sudut bidang datar dan sudut ruang ya. Nah, besaran pokok sifatnya bebas. Artinya bahwa sebuah besaran pokok ini tidak bergantung kepada besaran pokok lainnya. Dan begitu disepakati ada 7 besaran pokok di dunia ini, maka para ahli juga menetapkan satuan yang bersesuaian. Ya, yang bersesuaian. Tentunya di sini diantaranya dari 7 besaran pokok ini di sini sudah lengkap. Nama besarannya panjang, kemudian lambangnya L, kemudian satuan dalam SI meter, kemudian lambang satuannya adalah M kecil. Dan seterusnya, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat. Dengan lambang besaran pokoknya N kecil, kemudian satuan dalam SI-nya adalah mol, dan lambang satuannya juga mol. Ini. Ya, sedangkan untuk besaran pokok tambahan, sudut bidang datar, itu dengan lambang theta, sudut ruang dengan psi, kemudian satuannya radian, untuk sudut ruang steradian ya. Itu. Selanjutnya ini adalah besaran pokok yang kalian harus hafal ya. Kalian harus hafal, ini tidak boleh tertukar antara nama besaran, lambang besaran, satuan dalam SI, kemudian lambang satuan. Ya, ini tidak boleh tertukar satu sama lain. Mari kita lanjutkan. Peserta didik atau anak-anakku yang sudah masuk SMA tentunya tadi kita sudah belajar besaran pokok, sekarang kita bahas tentang besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang disusun dari besaran pokok. Artinya, besaran turunan ini sangat bergantung kepada besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan tentunya, dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan dari besaran-besaran pokok. Ya, gitu. Misalnya, satuan turunan dari luas. Luas itu diperoleh dengan mengalikan panjang dengan lebar suatu bangun bidang. Nah, panjang dan lebar itu satuan pokoknya adalah meter. Mengapa? Karena baik panjang maupun lebar itu masuk ke dalam besaran pokok panjang. Karena di sini satuannya meter. Jadi satuan turunan luas adalah berdasarkan rumus matematikanya luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti panjang memiliki satuan meter, lebar juga memiliki satuan meter, maka luas ini akan memiliki satuan dalam meter persegi atau M pangkat 2. Nah ini. Sedangkan M ini
itu adalah berasal dari satuan besaran pokok panjang. Sehingga luas ini memiliki dua satuan pokok panjang, gitu ya. Demikian pula untuk volume, misalnya V adalah sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang, lebar, tinggi itu semuanya adalah besaran pokok panjang. Termasuk tebal, ya. Nah, sehingga volume ini merupakan hasil kali panjang, lebar, dan tinggi, sehingga satuannya berarti sama dengan M kali M kali M kali M. Sama dengan M pangkat 3 atau meter kubik. Artinya volume ini satuannya terdiri dari 3 satuan besaran pokok panjang. Nah, lebih jelas lagi, kalian mungkin sudah mengenal tentang satuan massa jenis. Ya. Dari definisinya atau rumus, massa jenis suatu benda adalah massa persatuan volume. Nah, maka satuan massa jenis adalah diambil dari satuan massa, ya. Massanya adalah satuannya adalah kilogram dan volume. Nah, volume tadi sudah kita bahas yaitu M pangkat 3 satuannya. Maka berarti massa jenis satuannya dapat kita nyatakan dalam kilogram per meter kubik. Karena tadi berdasarkan definisinya adalah massa per satuan volume. Massa satuannya kilogram per satuan volumenya adalah meter pangkat 3. Ini ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.